Saya akan ke Pak Cahyo terlebih dahulu. Pak Cahyo, kenapa pemulangan Maria Lumiwa, Pak, begitu penting bagi Kemenkumham sampai Menkumhamnya sendiri menjemput ke Serbia dan juga mengadakan konferensi pers setelah itu? Jadi gini Pak Rory, ya, semua kerjasama penegakan hukum, ya termasuk ekstradisi adalah penting bagi. Sorry ini ada menggema, nggak bisa dengar saya, sorry. Gema. Lanjut Pak, aman sebenarnya suaranya di sini. Oke, ya. Jadi semua ekstradisi itu, semua kerjasama penegakan hukum itu penting, termasuk ekstradisi. Ya, tidak ada yang tidak penting. Ya, kalau memang tidak penting ya ngapain kita cari orang itu kan? Karena dia melakukan pelanggaran hukum yang perlu untuk diekstradisikan untuk menjalani proses hukumnya, baik itu tahapan penyidikan, tahapan penuntutan maupun eksekusi. Nah, kenapa dengan Serbia itu tadi mungkin kata yang tepat bukan penting dibanding yang lain. Kenapa dengan Serbia ini sampai juga Menteri Hukum dan HAM dengan perwakilan dari berbagai instansi terkait, ya, dalam hal ini dari Polri, ya, ada Interpol dengan mengirimkan pimpinan tertinggi Interpol, dan juga dari Kejagung, ya, dari BIN dan juga dari Kementerian Luar Negeri itu hadir. Karena memang begini, ya, kita bisa kerjasama ekstradisi, ya, dengan adanya treaty, ya, dengan adanya perjanjian. Tanpa perjanjian pun kita bisa lakukan. Apa Pak Cahyo, mohon maaf nih, sebenarnya message apa yang disampaikan Pak Menteri dengan langsung ikut menjemput ke Serbia, di tengah kita tahu kemarin ada Harun Masiku, ada Joko Chandra yang bisa melenggang kangkung begitu? Ya gini, harus, makanya saya tolong di ini dulu. Jadi gini, saya baru mau masuk tadi isu masalah hubungan bilateral. Kalau hubungan bilateral itu kan kita saling menghargai. Nah sekarang Serbia mau menyerahkan seorang buronan ke Indonesia tanpa adanya dasar hukum atau perjanjian bilateral. Nah, ini adalah sesuatu yang tentunya kita harus hargai. Kita sudah mengejar yang bersangkutan sekian lama, 17 tahun tanpa hasil. Kita coba untuk meyakinkan pemerintah Singapura untuk memberikan keterangan tentang keberadaan yang bersangkutan dengan Hong Kong dan kemudian dengan Belanda terakhir dengan pengajuan 2 permintaan ekstradisi namun juga tidak diberikan. Nah, ini negara yang kita tidak punya perjanjian, ya, menangkap dan menahan berdasarkan red notice, ya, karena tidak semua negara juga akan menahan berdasarkan red notice gitu. Ya, itu tergantung lagi kepada peraturan perundang-undangan nasional dari negara tersebut. Jadi ini kita patut hargai. Nyatanya juga Pak Menteri juga diterima oleh Presiden Serbia pada saat itu. Ini semua kan menghargai upaya ini, Serbia pun Pak Cahyo committed untuk bekerja. Baik, semua menghargai upaya ini, tapi yang kemudian ditanyakan oleh sejumlah pengamat hukum adalah bagaimana dengan buron yang lain. Dan kami pun Metro TV juga menanyakan bagaimana dengan buron yang lain.